Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Adinda Giulis Widya Puspa dengan NIM 7211419019. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan bab 7 yaitu tentang pengembangan sistem. Langsung saja kita pada bab pembahasan materi ini. Yang pertama ada pendekatan sistem, yang kedua ada siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, yang ketiga prototyping, yang keempat pengembangan aplikasi cepat, kelima pengembangan berfase, keenam desain ulang proses bisnis, ketujuh menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. Yang kedelapan alat-alat pengembangan sistem, yang kesembilan pemodelan proses, yang ke-10 manajemen proyek, dan yang terakhir mengestimasi biaya proyek. Langsung saja kita pada materi yang pertama yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem atau system approach merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan telah mengetahui solusi yang dipilih berhasil dilaksanakan. Nah, menurut Dewey, ada 3 rangkaian pertimbangan pemecahan sebuah kontroversi. Yang pertama, kita mengenali kontroversinya terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan mempertimbangkan klaim-klaim alternatif yang akan kita gunakan. Yang ketiga, membentuk suatu pertimbangan atas alternatif yang dipilih. Sedangkan urutan-urutan langkah dalam pendekatan sistem juga ada 3. Yang pertama, upaya persiapan. Yang kedua, upaya definisi. Dan yang ketiga adalah upaya solusi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, yaitu upaya persiapan. Upaya ini merupakan upaya dalam menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan sesuatu orientasi sistem. Nah, langkah-langkahnya di sini yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem, yang kedua mengenal sistem lingkungan, dan yang ketiga mengidentifikasikan sistem perusahaan. Sedangkan upaya definisi terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Nah, langkah-langkahnya ada lanjutannya yaitu yang keempat melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem, dan yang kelima menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Nah, dalam upaya definisi terdapat juga unsur-unsurnya. Yang pertama, ada mengevaluasi standar. Yang kedua, membandingkan output sistem dengan standar. Yang ketiga, mengevaluasi manajemen. Yang keempat, mengevaluasi prosesor informasi. Yang kelima, mengevaluasi input dan sumber daya input. Yang keenam, mengevaluasi proses transformasi. Dan yang ketujuh, mengevaluasi sumber daya output. Sedangkan yang terakhir adalah upaya solusi. Nah, dalam upaya solusi ini langkah-langkahnya ada mengidentifikasi solusi alternatif, mengevaluasi solusi alternatif, memilih solusi yang terbaik, mengimplementasikan solusi, dan yang terakhir menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Nah, 3 upaya tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau disebut dengan SDLC. Nah, pendekatan sistem adalah sebuah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Metodologi artinya adalah salah satu cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah. Nah, untuk pengertian SDLC sendiri merupakan aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu informasi. Nah, dalam SDLC ini terdapat SDLC tradisional. Nah, langkah-langkah dari SDLC tradisional yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap desain, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima tahap penggunaan. Nah, jika sudah masa manfaatnya sudah habis, akan muncul SDLC baru yang dimulai dari tahap perencanaan lagi. Selanjutnya ada prototyping. Prototype adalah satu versi dari sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna, bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Nah, di sini ada 2 jenis prototype. Yang pertama, prototype evolutioner, dan yang kedua, prototype persyaratan. Prototype evolutioner
terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem baru. Nah, sedangkan prototipe persyaratan akan dikembangkan sebagai suatu cara untuk mendefinisikan persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang diinginkan. Nah, jenis-jenis prototipe tersebut terdapat pengembangannya. Untuk prototipe evolutioner, pengembangannya yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan pengguna, yang kedua membuat satu prototipe, yang ketiga menentukan apakah prototipe dapat diterima, dan yang keempat menggunakan prototipe tersebut. Sedangkan pengembangan prototipe persyaratan yaitu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem baru dapat diterima, dan membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya ada dampak prototyping. Yang pertama yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Dan yang terakhir, implementasi menjadi jauh mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Nah, untuk potensi kesulitan dari prototyping yaitu terburu-burunya dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam mendefinisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Jalan pintas ini akan menghasilkan sistem yang kotor. Kedua, ada pengguna terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien jika digunakan. Dan yang keempat, antar muka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik desain yang baik. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development yang sering disebut dengan RAD, merupakan pengembangan siklus hidup yang dimaksudkan untuk memproduksi sistem dengan cepat tanpa mengorbankan mutunya. Jadi RAD ini dapat memproduksi secara cepat, tapi mutunya tetap terjaga. Nah, RAD merupakan kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam satu kerangka yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsur RAD sendiri yang pertama ada manajemen. Nah, di dalam manajemen ini terdapat manajemen puncak yang menjadi penguji coba dan beradaptasi pada metodologi baru. Yang kedua ada orang. Nah, dalam RAD ini lebih efisien jika dibentuk tim khusus yang berisi orang-orang yang ahli dalam bidangnya tersebut. Jadi lebih cepat penyelesaiannya. Yang ketiga ada metodologi. Metodologi ini menggunakan metodologi dasar siklus hidup dari RAD. Dan yang keempat, alat-alat. Terdiri dari bahasa generasi keempat dan alat rekayasa peranti lunak. Selanjutnya ada pengembangan berfase. Pengembangan berfase atau phase development merupakan suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi. Nah, dalam pengembangan berfase ini terdapat 6 tahap. Yang pertama yaitu investigasi awal. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, mendesain. Yang keempat, mulai mengkonstruksi awal. Dan yang kelima, melakukan konstruksi akhir. Selanjutnya, yang keenam, kita menguji dan memasang sistem-sistem tersebut. Selanjutnya ada fase-fase modul dalam pengembangan berfase. Di sini terdapat 3 modul. Yang pertama, pembuat laporan. Yang kedua, basis data. Dan yang ketiga, antar muka web. Jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil, metodologi RAD paling sesuai untuk sistem besar. Maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Kuncinya adalah cara bagaimana sistem dibagi menjadi modul-modul yang masing-masing akan dianalisis, dirancang, dan dibuat secara terpisah. Yang selanjutnya ada desain ulang proses bisnis, atau yang disebut dengan Business Process Redesign. Disingkat dengan BPR. Nah, BPR ini dapat mempengaruhi 2 hal dalam operasi TI perusahaan. Yang pertama,
TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem-sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Yang kedua, ketika sebuah perusahaan menerapkan BPR pada operasi utamanya, maka ini akan selalu memberikan efek gelombang yang menyebabkan perancangan ulang sistem informasi. Dalam BPR ini terdapat rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik merupakan proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Tujuannya adalah untuk dapat lebih memahami sebuah sistem agar dapat melakukan perubahan dengan cara-cara lain, seperti rekayasa ulang. Nah, rekayasa ulang merupakan perancangan ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Pengetahuan dari rekayasa ulang diperoleh pertama kali dengan melakukan rekayasa terbalik. Kemudian ada pemilihan komponen-komponen dalam BPR. Yang pertama ada mutu fungsionalis, merupakan ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem. Dan ada mutu teknis, merupakan ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakan. Nah, jika mutu fungsionalis dan teknis sama-sama buruk, maka akan dibutuhkan proyek rekayasa ke depannya. Sedangkan jika mutu fungsionalitas baik tapi mutu teknisnya buruk ataupun sebaliknya, maka digunakan rekayasa terbalik. Sedangkan jika mutu fungsionalitas dan teknisnya baik, maka membiarkan sistem tersebut apa adanya. Selanjutnya ada menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. Nah, komponen-komponen tersebut merupakan metodologi. Semuanya merupakan cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Nah, untuk saat ini, perspektif saat ini, perusahaan sedang memperbarui sebagian besar sistemnya yang sebelumnya diimplementasikan dengan menggunakan teknologi komputer yang sudah usang jika dilihat menurut standar saat ini. Nah, kemudian BPR ini dapat dijadikan satu proyek dari prototyping, RAD, dan pengembangan berfase untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara terbuka. Jadi, prototyping, RAD, dan pengembangan berfase dijadikan satu proyek dalam sebuah BPR. Selanjutnya ada alat-alat pengembangan sistem. Terdapat dua alat. Yang pertama, diagram relasi entitas dan diagram kelas. Dua diagram ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 6. Untuk pendekatan yang dipicu oleh proses data dan proses, yaitu setelah munculnya manajemen basis data pada tahun 1970-an, menarik perhatian akan pentingnya desain data. Nah, alat-alat pemodelan data seperti diagram relasi entitas dan diagram kelas menjadi salah satu buktinya. Selanjutnya ada pemodelan berproses. Di sini yang pertama ada diagram arus data. Data flow diagram atau DVD adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol yang mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Nah, dalam diagram ini terdapat 4 simbol. Yang pertama, unsur lingkungan dengan mana sistem beraksi. Unsur lingkungan ini akan memberikan input data dan menerima output data kepada sebuah sistem. Yang kedua ada proses, merupakan sesuatu yang mengubah input menjadi output. Yang ketiga ada arus data, merupakan sekumpulan unsur data yang berhubungan secara logis yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses lain. Dan yang keempat ada penyimpanan data, merupakan suatu gudang data yang menyimpan seluruh data. Yang kedua ada kasus pengguna atau use case, adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Sistem primer merupakan sebuah program komputer, sedangkan sistem sekunder adalah orang yang berinteraksi dengan komputer. Nah, terdapat dua format kasus penggunaan. Yang pertama, naratif continue, yaitu format menggunakan nomor yang berurutan
setiap tindakannya. Yang kedua ada format pingpong, yaitu menjelaskan tugas antara sistem primer dan sistem sekunder. Selanjutnya ada manajemen proyek. Yang pertama ada steering committee SIM, tujuannya untuk mengarahkan sumber daya komputasi perusahaan. Terdapat fungsi utama, yang pertama menciptakan kebijakan, yang kedua melakukan pengendalian, dan yang ketiga menyelesaikan perselisihan. Steering committee SIM merupakan bukti nyata bahwa perusahaan berniat menjadikan sumber daya informasi tersedia bagi seluruh pengguna yang benar-benar membutuhkan. Yang kedua ada kepemimpinan proyek. Steering committee SIM jarang terlibat langsung dalam detail pekerjaan, maka dari itu tanggung jawab ada pada tim proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Yang terakhir ada materi mengestimasi biaya proyek. Metode yang digunakan dalam mengestimasi biaya dan jadwal proyek, yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, pengalaman historis. Dan yang ketiga, pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Yang kedua ada alat-alat dan teknik estimasi biaya. Terdiri atas estimasi analogis, estimasi dari bawah ke atas, alat-alat terkomputerisasi, dan model-model matematis. Yang terakhir ada output pengestimasian biaya. Yang pertama, estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit keuangan yang berlaku. Yang kedua, detail-detail pendukung atau yang mendokumentasikan bagaimana estimasi tersebut dihitung dan setiap asumsi yang diambil. Dan yang terakhir ada rencana manajemen biaya, menjelaskan bagaimana varians biaya akan dikelola. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.